bahwa video ini tidak boleh ditonton oleh orang Islam karena saya sangat paham bahwa sebagian orang Islam itu tidak memiliki nalar. Sebagian orang Islam itu adalah jongos dari kelompok tertentu. Sebagian orang Islam adalah orang-orang dungu yang hanya mengikuti kelompok tertentu. Sebagian orang Islam adalah hamba sahaya bagi kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang Islam, sebagian ya, tidak semua, itu adalah orang-orang yang memiliki nalar lebih rendah dari binatang. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Video ini tidak boleh ditonton oleh umat Islam karena akan menimbulkan kegaduhan, keributan, peperangan, dan huru-hara. Kenapa demikian? Di dalam video ini saya akan menjelaskan kenapa kita tidak boleh menggunakan tafsir di dalam memahami kitab suci. Ya, di sini saya berbicara kitab suci, bukan Al-Quran ya. Saya berbicara kitab suci untuk semua agama, bukan Al-Quran ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa video ini tidak boleh ditonton oleh orang Islam? Karena saya sangat paham bahwa sebagian orang Islam itu tidak memiliki nalar. Sebagian orang Islam itu adalah jongos dari kelompok tertentu. Sebagian orang Islam adalah orang-orang dungu yang hanya mengikuti kelompok tertentu. Sebagian orang Islam adalah hamba sahaya bagi kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang Islam, sebagian ya, tidak semua, itu adalah orang-orang yang memiliki nalar lebih rendah dari binatang. Sebagian, tidak semua ya. Karena biasanya binatang akan marah jika ada hal yang mengusik dirinya. Tapi sebagian orang Islam akan marah pada hal yang diusik orang lain. Nah, makanya orang Islam jangan nonton video ini. Karena saya mau membahas sesuatu hal yang akan membuat sebagian orang Islam kejang-kejang. Sebagian. Oke. Nah, begini. Hanya orang bodoh yang menggunakan tafsir untuk memahami kitab suci. Kenapa demikian? Kitab suci pada dasarnya adalah petunjuk dari Tuhan untuk manusia dalam memahami kehidupan, dalam memahami alam semesta, dalam memahami semua hal yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga pada dasarnya kitab suci membebaskan dirinya untuk ditafsirkan oleh siapapun, untuk dipahami oleh siapapun. Ya, orang sains bisa menafsirkan kitab suci berdasarkan sains. Orang sastra bisa menafsirkan kitab suci berdasarkan sastra. Orang seni bisa menafsirkan kitab suci berdasarkan kesenian. Ya. Jadi kitab suci adalah satu benda, satu petunjuk yang bisa digunakan oleh banyak manusia, oleh segala jenis manusia untuk mengarungi kehidupan. Nah, kitab suci akan menjadi sangat berbahaya jika menjadi sebuah kitab yang anti kritik. Karena begitu kitab suci tidak boleh dikritik, tidak boleh ditafsirkan oleh semua orang, tidak boleh dipahami oleh semua orang, maka akan menciptakan ruang adanya kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya paling paham dan paling mengerti soal kitab suci. Nah, lama-kelamaan kelompok ini akan mengklaim bahwa hanya kelompok inilah yang berhak menafsirkan kitab suci. Lama-kelamaan kelompok ini akan dianggap sebagai kelompok suci. Kelompok ini akan dianggap sebagai satu-satunya pihak yang boleh menafsirkan dan satu-satunya pihak yang boleh menjaga kebenaran ilahi. Kelompok ini akhirnya mengklaim dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya makhluk yang bisa menjaga kemurnian kitab suci, yang bisa menjaga kebenaran ilahi. Nah, di saat ada satu kelompok yang mengklaim dirinya sebagai ahli tafsir, ya, bukan tafsir Al-Quran, tapi tafsir kitab, apapun kitabnya, saat adanya orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli tafsir atas sebuah kitab suci, maka efeknya akan sangat berbahaya. Efek yang ditimbulkan dari kelompok ini adalah mematikan akal orang lain. Ya, mematikan pikiran umat yang lain, mematikan pikiran penganut agama yang lain. Sehingga orang-orang beragama akan bergantung pada kelompok ini untuk memahami kitab suci. Padahal kelompok yang tukang tebak-tebakan maksud dari kitab suci ini, mereka juga manusia dan mereka juga bisa salah. Nah,
Saat kitab suci hanya dipegang haknya oleh satu pihak, kita tidak tahu apakah pihak tersebut benar-benar baik atau mereka punya agenda di dalam menafsirkan kitab suci. Karena bisa saja penafsiran mereka atas kitab suci menciptakan huru-hara. Bisa saja penafsiran mereka atas kitab suci justru malah membawa agenda terselubung. Kan nggak ada yang tahu. Karena mereka juga manusia yang bisa salah dan bisa berdosa. Saat adanya satu pihak yang melegitimasi dirinya sebagai ahli di dalam tebak-tebakan maksud Tuhan di dalam kitab suci, maka akan menciptakan ruang adanya otoritas yang seenaknya dan menindas. Orang-orang ini akan berlaku seenaknya dan menindas pihak lain yang tidak sepaham dengannya. Pihak lain yang tidak sepaham dengan dia akan diklaim sebagai orang sesat dan boleh dibunuh, boleh dihancurkan, boleh dibinasakan. Dan itu telah terbukti. Galileo ya yang memiliki pemikiran bahwa bumi itu bukan pusat alam semesta, itu dihukum gantung oleh gereja karena pemahamannya berbeda dengan pemahaman gereja. Ya. Kemudian di dalam Islam sendiri ada banyak, contohnya Husain Mansur Al-Halaj, seorang pemuka agama yang berbeda pemahamannya dengan otoritas, dia dihukum, digantung. Kemudian Syekh Ahmad Suhrawardi yang memiliki pemahaman berbeda dengan otoritas kerajaan saat itu, dia dihukum gantung dan dibunuh. Makanya Syekh Suhrawardi punya gelar Al-Maktuh, yang terbunuh. Nah, ini terjadi karena adanya satu pihak yang mengklaim hanya dirinya yang boleh menafsirkan dan memahami kitab suci. Yang lainnya tidak berhak untuk memahami kitab suci. Padahal kitab suci adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita semua. Dan kita, Anda dan saya memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda. Sehingga pemahaman Anda belum tentu bisa cocok dengan pemahaman saya. Cara praktek kitab suci bagi Anda belum tentu bisa cocok dengan cara praktek kitab suci bagi saya. Karena kita memiliki pemikiran dan pengalaman dan informasi yang berbeda. Sehingga itu akan menyebabkan perbedaan di dalam menafsirkan kitab suci. Nah, masalahnya akan sangat egois jika ada satu pihak yang mengklaim dirinya sebagai otoritas yang paling tinggi dan paling suci yang berhak menafsirkan kitab suci. Orang lain di luar dirinya tidak boleh menafsirkan kitab suci. Keyakinan ini akan menimbulkan bencana yang besar karena akal para penganut agama akan mati. Para penganut agama akan kehilangan akalnya untuk memahami kitab suci karena mereka meyakini kita tidak boleh membaca kitab suci sembarangan. Akal para penganut agama akan hilang dan minat para penganut agama untuk membaca kitab suci akan hilang. Berapa banyak para penganut agama yang tidak mau membaca kitab suci karena meyakini bahwa kitab suci tidak boleh dibaca sembarangan. Karena meyakini bahwa kitab suci hanya boleh dibaca oleh orang yang ahli di dalam tebak-tebakan maksud kitab suci. Itulah masalah besar yang ditimbulkan saat kitab suci diambil alih oleh manusia. Seakan-akan dirinya lah yang paling suci dan paling berhak untuk memahami kitab suci. Padahal pada dasarnya kitab suci adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita semua. Kita semua, bukan hanya Anda. Kita semua, bukan hanya Anda. Ya. Jadi, orang-orang yang menggunakan penafsiran-penafsiran orang lain dalam memahami kitab suci, saya meyakini itu secara pribadi sebagai orang-orang yang dungu dan bodoh. Karena mereka rela menggadaikan pikirannya demi menyerap pikiran orang lain. Berapa banyak orang yang meragukan penafsiran kitab suci, tapi dia masih tetap menggunakan penafsiran tersebut, hanya karena dia meyakini orang itulah yang berhak menafsirkan kitab suci. Berapa banyak dari kita yang tidak mau membaca kitab suci, hanya karena meyakini kitab suci adalah kitab yang tidak boleh dibaca oleh orang-orang sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh membaca kitab suci. Silahkan renungkan. Itu juga kalau Anda mau merenung dan mau berpikir. Terserah lah. Gue juga pernah makan babi. Kenapa emang? Gue kalau di Eropa gue makan babi pakai cheese. Apa tuh namanya itu salami ya? Apa tuh yang dipotong tipis-tipis terus disajiin pakai keju. Ada 8 keju yang berbeda dari seluruh dunia. Makanya lu kalau main jangan jauh, jangan terlalu deket Indonesia doang. No, sono pergi ke Eropa ke kemana ke. Gue juga makan babi. Berarti gue dilaporin dong. Gue pernah makan babi di Eropa. Tapi babi Eropa sama babi Indonesia beda, say. Babi Eropa gede-gede banget, sehat-sehat banget, dirawat banget dengan baik. Makanannya,
tempatnya, peternakannya. Dibilang babi haram. Lu pada ngomong babi haram, tapi lu kerjaannya berzina, itu nggak haram menurut lu. Nggak usah ngomongin babi, ngomongin aja diri masing-masing lah. Kecuali lu nggak pernah bikin dosa baru. Masalah babi aja dibahas, gue bingung. Segala babi dibahas. Dia makan babi baca bismillah, Kak. Itu kan salah. Ya, namanya dia orang Islam, terus dia makan babi. Ya pasti dia ucap bismillah lah. Gimana sih? Gue juga setiap mau makan apa-apa pasti gue ucap bismillah. Udahlah, nggak usah diributkan hal-hal yang sepele. Di Indonesia ini banyak banget kasus-kasus yang lebih berat. No, kayak kasusnya di Toma Hendra, Nindi Ayunda. Nggak usah kasus-kasus ringan receh dijadiin berat. Aduh. Nggak usah. Tanpa sadar di mana dia punya otak. Ada aja lu bacot, lu yang bacot. Ya namanya orang Islam makan ya baca bismillah lah. Mau makan tai juga baca bismillah kalau lu mau makan tai. Kalau lu bisa lalu makan tai, lu pasti ucap bismillah. Gimana sih? Gue bingung sama cara pola pikir kalian. Kalian tuh dulu sekolahnya di mana? Tapi dia nggak sadar bahwa babi haram di agama Islam. Nanti kalau gue ngomong ini viral ya. Ya, jadi gue nggak usah ngomong. Babi itu ya bukannya haram, tapi babi itu ada cacing pitanya yang tidak bisa dikonsumsi sama manusia. Makanya kalau makan babi itu di Eropa tuh sehat-sehat, babinya gede-gede. Makan babi haram. Itu kan menurut persepsi masing-masing manusia, beda-beda. Kalian jangan samain otak kalian dengan otak gue. Jangan samain otak kalian dengan otak Dea, beda-beda. Bahas agama nggak ada habisnya, mendingan bahasnya aja bener. Karena kalau agama tuh di Indonesia tuh terlalu sensitif gitu. Terlalu sensitif, kalian punya opini. Yang satu punya opini, yang ini punya opini, semua punya opini. Gitu. Jadi nggak usah ngomongin soal agama kayak agama kalian bener aja. Memang di agama Islam boleh pakai perempuan tanpa berstatus suami istri. Memang di dalam Islam boleh suami yang sudah punya istri berselingkuh sama lonte. Memang boleh, kan nggak boleh. Jadi jangan ngomongin agama lah, ngomongin yang lain-lain aja lah. Agama kita juga belum tentu beres semua kok. Kecuali kalian ahli surga, jelas-jelas lu kagak bakal masuk neraka, boleh lu ngomong. Kenapa ngomel-ngomel? Iya nih gara-gara masalah babi nih. Udah yang tidur di sebelah gue juga babi lagi, babi ngepet. Lu pikir ya? Gue tidur sama siapa? Gue tidur sama babi ngepet tuh, lihat tuh.